even if your body's not, want to die. I mean, he wants some alive. Even keeping time, Jaeger. With a stranger. Maybe you can. Will, we have a minute. Will, do you want to die? Shut up! Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul In Time. Film ini menceritakan tentang ketika di dunia ini uang sudah tidak berlaku sama sekali dan semua alat pembayaran diganti dengan waktu hidup seseorang, bahkan pekerjaan atau membeli sesuatu dibayar menggunakan waktu. Jadi semakin kaya seseorang, maka waktu hidup di dunia juga akan semakin lama. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan penjelasan tentang apa yang terjadi di dunia di tahun 2169. Pada masa itu, semua kinetik manusia sudah direkayasa untuk berhenti menua di usia 25 tahun. Di tangan mereka masing-masing sudah ada pendeteksi waktu yang bisa menunjukkan berapa banyak sisa waktu yang mereka miliki. Jadi, jika waktu mereka telah habis, maka itu artinya mereka otomatis akan langsung meninggal dunia. Waktu yang mereka miliki bisa disimpan di dalam mesin waktu atau semacam tabungan di masa itu. Selain itu, waktu mereka juga bisa digunakan untuk bertahan hidup, seperti misalnya membeli makanan dan lain-lain. Untuk mendapatkan tambahan waktu, mereka bisa bekerja atau bisa dengan cara berjudi. Kemudian kita diperlihatkan seorang lelaki bernama Will. Pagi itu ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibunya yang sekarang menginjak usia 50 tahun. Will dan ibunya hidup sederhana dengan waktu yang tidak banyak. Karena hal itu, Will harus bekerja setiap hari agar bisa terus memperpanjang hidup mereka. Sebelum berangkat bekerja, ibunya memberikan sedikit waktunya untuk Will yang bisa Will gunakan hari ini untuk membeli makanan dan juga keperluan lain. Hari demi hari, harga-harga makanan dan minuman semakin naik, di mana biasanya segelas kopi hanya seharga 3 menit, namun sekarang telah naik menjadi 4 menit. Namun hal itu tidak berbanding lurus dengan gaji para buruh, di mana seorang pekerja seperti Will malah mendapatkan upah yang semakin sedikit. Jadi tak heran jika di beberapa tempat kita bisa melihat jasad orang-orang yang tergeletak meninggal karena telah kehabisan waktu. Pada malam harinya, Will pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan temannya yang bernama Borel. Di sana, Borel menunjukkan salah satu pengunjung bar bernama Henry yang diketahui memiliki waktu sebanyak 1 abad. Will yang mendengar hal itu merasa khawatir karena di kota mereka tak banyak orang yang memiliki waktu sebanyak itu. Beberapa orang yang ketahuan memiliki waktu yang banyak, maka akan langsung menjadi target perampokan. Dan benar saja, sebuah kelompok bernama Minutemen yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Fortis tiba-tiba datang untuk mencari Henry. Borel yang ada di sana juga mengajak Will untuk kabur, namun Will malah memilih untuk menyelamatkan Henry. Henry dan Will pun segera kabur dan bersembunyi di dalam bangunan tua. Ketika situasi sudah aman, barulah Will dan Henry berkenalan satu sama lain. Di sana Henry berkata ia datang dari kota New Greenwich, atau bisa dibilang kota yang dikhususkan hanya untuk orang-orang kaya.
Jadi untuk datang ke New Greenwich, mereka harus menggunakan taksi dengan bayaran yang tidak sedikit. Penginapan dan rumah di sana juga dibanderol dengan harga yang sangat fantastis. Tidak heran kalau Henry punya waktu yang cukup banyak. Namun meski begitu, Henry mengaku sudah bosan hidup. Ia sudah hidup selama lebih dari 100 tahun tanpa ada keluarga atau apapun yang bisa dijadikan alasan untuk bertahan hidup lebih lama. Kemudian Henry mengungkapkan bahwa orang-orang New Greenwich ternyata menimbun sebagian besar waktu sambil terus-menerus menaikkan harga untuk membuat orang miskin mati kehabisan waktu. Lalu Henry pun bertanya, jika Will memiliki waktu sebanyak ia, apa kira-kira yang akan Will lakukan? Dan Will menjawab kalau ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Tell you one thing, out of all that time, sure as hell wouldn't waste it. Keesokan harinya, Henry bangun lebih dulu, lalu memberikan semua waktunya untuk Will dan menyisakan waktu 5 menit saja. Sementara Will yang baru bangun terkejut melihat waktunya yang sekarang. Ia pun langsung berlari mencari Henry untuk mengembalikan waktu tersebut. Namun sayangnya Will terlambat karena Henry sudah kehabisan waktu dan mati terjatuh dari atas jembatan. Setelah itu, Will pun pergi menemui Borel dan memberikan waktu 10 tahun untuknya. How long have we been friends? Years. Hal itu ia lakukan sebagai rasa terima kasih sekaligus salam perpisahan karena Will akan membawa ibunya ke New Greenwich dan tinggal bersama di sana. Di sisi lain, ibunya yang akan naik bis untuk pulang ternyata kekurangan ongkos karena tarif bis yang tiba-tiba naik. Akhirnya ia pun terpaksa berlari pulang karena berpacu dengan waktu yang akan habis. Will yang menunggu di halte bis merasa panik karena tak menemukan ibunya di bis terakhir. Ia pun sadar dan langsung berlari mencari sang ibu. Di detik-detik terakhir, ibunya pun berhasil bertemu dengan Will. Namun sayangnya, waktunya telah habis dan ia pun tewas di pelukan Will. Kematian sang ibu membuat Will marah dan sedih. Ia bersumpah akan membalas orang-orang di New Greenwich yang telah memeras orang-orang miskin dan membuat ibunya meninggal dunia. Keesokan harinya, polisi penjaga waktu menemukan jasad Henry terdampar di tepi sungai. Time anyone saw him alive. Mereka lalu memeriksa CCTV di lokasi kejadian dan melihat sosok Will berdiri tak jauh dari tempat itu. Para polisi penjaga waktu pun berpikir kalau Will adalah orang yang telah merampok Henry dan juga membunuhnya. Di waktu yang sama, Will berangkat ke kota New Greenwich. Ia menggunakan taksi dan melewati 4 zona waktu dengan biaya karcis yang cukup besar. Sesampainya di kota New Greenwich, Will langsung menyewa satu kamar mewah di sebuah hotel berbintang karena sudah menghabiskan banyak waktu. Jadi pada malam harinya, Will datang ke sebuah kasino untuk berjudi dan mendapatkan waktu di sana. Ia pun bertemu dengan seorang miliarder bernama Philip. Philip kemudian menantang Will bermain kartu dengan taruhan waktu sebanyak 2 abad, sehingga Will hanya memiliki waktu 30 detik yang tersisa. Kemampuan Will dalam berjudi membuat Philip cukup takjub karena berpikir kalau ia yang akan menang. Namun ternyata Will menerima tawaran itu dan ia pun berhasil memenangkan taruhan tersebut. Dalam sekejap, Will pun akhirnya menjadi orang kaya dengan waktu hidup sebanyak 1100 tahun. But that was some risk. Setelah itu,
Philip pun memperkenalkan anaknya kepada Will yang bernama Sylvia. Sylvia lalu mengundang Will untuk datang ke pesta di rumahnya yang akan diadakan besok malam. Di pesta itu, Will dan Sylvia mulai menunjukkan kedekatan mereka satu sama lain. Namun di tengah pesta, polisi penjaga waktu yang dipimpin oleh Raymond datang menggerbek rumah Philip dan akhirnya menangkap Will. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi mengenai kasus kematian Henry. Will mencoba menjawab sejujur mungkin, namun Raymond tetap tidak percaya. Akhirnya waktu Will pun disita dan disisakan hanya 2 jam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena tak ingin ditahan untuk kesalahan yang tidak ia lakukan, Will pun akhirnya memberontak. Ia menyandra Sylvia dan membawanya kabur. Will dan Sylvia pun dikejar oleh para polisi tersebut. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Namun pada akhirnya Will dan Sylvia berhasil kabur. Setelah pergi ke tempat yang aman, Will melihat waktunya yang semakin berkurang. Ia pun meminta sedikit waktu milik Sylvia. Namun Sylvia malah menolak karena Sylvia berpikir kalau Will benar-benar bersalah dan telah membunuh Henry. Keesokan harinya, ketika Will dan Sylvia melanjutkan perjalanan, mobil mereka tidak sengaja melaju melewati jebakan, sehingga mobil itu pun akhirnya terpental. Para preman kemudian menemukan mereka dalam keadaan pingsan dan merampok semua waktu Sylvia. Like an angel fell from the sky. Ketika Sylvia sadar, ia sangat terkejut melihat sisa waktu yang hanya tersisa 30 menit. Mereka pun segera berlari ke rumah Borel untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya sang istri berkata kalau Borel sudah meninggal dunia karena menghabiskan waktunya untuk berpesta. Years on his clutches. I'm so sorry. Mereka pun terus berpacu dengan waktu yang tersisa hanya beberapa menit. Will kemudian melihat anting berlian milik Sylvia dan memutuskan untuk menjual anting itu ke toko perhiasan. Setelah diperiksa si penjual, toko perhiasan hanya bisa memberi harga sebanyak 48 jam untuk berlian tersebut. Setelah itu, Will menelpon Philip dan meminta tebusan untuk Sylvia sebanyak 1000 tahun. Attributed to the timelines and tomorrow and she can go home. Namun, Philip malah menolak, padahal 1000 tahun sangat tidak sebanding dengan nyawa putri kesayangannya. Hal itu pun akhirnya membuat Sylvia sedikit kecewa pada keputusan sang ayah. Keesokan harinya, Sylvia meminta Will mengantarkannya ke telepon umum karena ia ingin menelpon ayahnya secara langsung. Namun ketika ia sedang menelpon ayahnya, Raymond datang dari arah belakang ingin menangkap Will. Sylvia yang melihat hal itu refleks menembak Raymond untuk menyelamatkan Will. Untungnya hal itu tidak sampai membunuh Raymond, tapi Will dan Sylvia berhasil mencuri sedikit waktu Raymond sekaligus mengambil mobilnya untuk kabur. Mulai saat itu, Will dan Sylvia memulai pemberontakan melawan Philip. Mereka tak segan-segan ke bank waktu milik keluarga Sylvia dan mengambil begitu banyak mesin waktu. Tak hanya itu, mereka juga menyuruh orang-orang untuk mengambil mesin waktu yang ada di sana. Kekacauan yang terjadi akibat perbuatan mereka membuat para polisi sangat kewalahan. Banyak orang-orang tiba-tiba mendapatkan waktu tambahan sehingga jalur waktu pun menjadi tidak beraturan. Karena hal itu, Will dan Sylvia langsung ditetapkan menjadi buronan yang diburu oleh para polisi dan mereka juga dibantu oleh para Minutemen. Singkat cerita, Will dan Sylvia ditemukan oleh para Minutemen di dalam sebuah penginapan. Di sana, Fortis langsung menantang Will untuk berduel pancau dengannya.
Untungnya, ketika di detik-detik terakhir, Will berhasil mengembalikan keadaan dan merampas semua waktu milik Fortis. Kemudian Will mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak semua anak buah Fortis, lalu meninggalkan mereka dan kabur bersama Sylvia. Ketika kabur, mereka melihat papan pengumuman yang berisi kenaikan bunga bank mencapai 37%. Hal itu tentu saja membuat Will marah karena kehidupan orang-orang semakin dipersulit oleh pemerintah. Lalu Sylvia pun memberikan sebuah solusi untuk Will, di mana ia mengetahui kalau sang ayah memiliki mesin waktu yang berisi 1 juta tahun. Sylvia yakin dengan waktu sebanyak itu Will bisa membantu begitu banyak orang. Keesokan harinya, Sylvia dan Will datang ke kantor Philip bekerja sama untuk menjebaknya. Mereka mengarahkan Philip ke dalam ruangan dan membuka sebuah brankas besar di dalam ruangan tersebut. Di sana, mereka pun berhasil menemukan sebuah mesin waktu berisi 1 juta tahun dan membawanya kabur. Midman dan para anak buahnya yang mengetahui hal itu langsung berangkat mengejar Will dan Sylvia. Will dan Sylvia dihadang dan ditembak habis-habisan, namun Will tidak menyerah dan terus tancap gas. Raymond kemudian mengambil jalan pintas dan menabrak mobil Will. Will dan Sylvia pun keluar, memberikan mesin waktu berisi 1 juta tahun pada seorang anak dan memintanya untuk membagikan waktu itu pada orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu, Will dan Sylvia kabur menghindari Raymond, namun Raymond lagi-lagi berhasil menghadang mereka. Sayangnya, karena terlalu sibuk mengejar Will dan Sylvia, Raymond tidak sadar kalau waktunya sendiri ternyata hanya tersisa 5 detik, sehingga ia pun mati. Dan waktu Will dan Sylvia yang juga hanya punya waktu 1 menit segera berlari ke mobil Raymond untuk mendapatkan waktu tambahan. I need time. Will yang sampai lebih dulu mengambil tambahan waktu dan segera berlari menghampiri Sylvia. Ia tak ingin kejadian yang sama seperti ibunya terulang kembali, dan pada akhirnya Will berhasil meraih tangan Sylvia dan menyelamatkan nyawanya. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan orang-orang miskin kini mendapatkan waktu yang mereka butuhkan. Sudah tidak ada lagi batasan antara mereka, apalagi batasan antara desa dan kota New Granite, sehingga semua orang mendapatkan hak dan posisi yang sama. Kini para polisi penjaga waktu sudah tidak bisa menghentikan hal itu, jadi mereka hanya bisa pasrah menerima keadaan. Tak sampai di situ, Will dan Sylvia tetap tidak berhenti mencuri semua bank waktu dan memberikan pada orang-orang yang membutuhkan, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye. There were bigger banks. It's Mr. Calling.